Salam ngompol, ngobrolin tentang politik. Salam dari Begawan. Ini Begawan mau menganalisis tentang sesuatu. Ini analisis loh, ini analisisnya Begawan ini. Ini hampir pasti nih. Hampir pasti Nasdem akan kehilangan menterinya di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Pengumuman pergantian Menteri Nasdem akan dilakukan pada hari Rabu 1 Februari 2023. Analisis saya ini. Dari banyak analisis pemberitaan, setidak-tidaknya bakal ada 2 menteri dari Nasdem, atau setidaknya 2 menteri itu yang akan dicopot, akan direshuffle. Ya, pertama adalah Pak Syahrul Yassin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian. Dan kedua itu Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Nasdem ini. Nah, kepastian pengumuman pergantian menteri ini setelah dilakukan berbagai analisa pemberitaan, pengumpulan berbagai pemberitaan yang sudah lalu-lalu itu. Termasuk diantaranya kebiasaan Presiden dalam mengumumkan menteri yang diganti, yang mau di-reshuffle itu. Ada kebiasaannya itu. Nah, ditambah belum lama ini Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, juga dipanggil ke istana secara diam-diam. Nah, berarti lengkap sudah latar belakang pergantian menteri dari Nasdem itu sudah lengkap ini, analisisnya sudah lengkap nih. Nah, makin positifnya informasi ini juga karena ngeyelnya Nasdem tetap mengusung Pak Anies dan menyatakan masih ikut koalisi partai pendukung presiden ini. Ini 2 sisi yang jelas berlawanan. Ibarat kendaraan kita itu pesawat terbang. Nah, nekat aja mau diisi bahan bakar premium, ya tidak bisa jalan sama sekali, orang iso mabur. Lihat saja pernyataan Pak Surya Paloh, Pak Ahmad Ali, Gus Coy, Bu Irma dan sebagainya, ya berulang-ulang terus itu menegaskan bahwa Nasdem masih sebagai partai pendukung presiden. Nah, ini tolong sampaikan ke para aktivis Nasdem. Ini bakal disajikan berbagai fakta bahwa esok Rabu tanggal 1 Februari 2023 akan ada Menteri Nasdem yang akan diganti. Minta mereka dengarkan ngompol ya, dalam channel ngompol ini, ngopini politik episode ini ya, yang bisa bikin ngompol nih para kader-kader Nasdem. Kalau gitu kita analisis saja selanjutnya dalam ngompol ngopini politik saat ini juga. Sumber utama pergantian menteri dari Nasdem ya karena mereka mencalonkan Pak Anies sebagai bakal presiden. Nah, andai saja yang dicalonkan itu misalnya Pak Prabowo atau Pak Sandiaga atau Mbak Puan malahan atau Pak Erick Thohir, ya mungkin tidak muncul desakan-desakan pergantian menteri dari Nasdem itu tidak mungkin muncul ini. Jajaran DPP Nasdem tidak perlu berpura-pura lah, seolah-olah tidak tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Nah, ini Pak Anies ini tidak pernah mendukung kebijakan pemerintah selama ini. Sepertinya Nasdem nggak mau tahu ini. Nah, lihat saja ini, bagaimana kondisi Jakarta. Selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies dari tahun 2017 sampai 2022, persoalan sodetan Kali Ciliwung saja yang hanya menyisakan pembebasan lahan 1,2 km. Oh, itu tidak bisa selesai, tidak bisa dieksekusi loh. Padahal loh itu di situ letak utama salah satu banjir di kawasan Kampung Melayu maupun Manggarai. Tidakkah kalian berpikir akibat banjir itu bukan soal kerepotan mengungsi saja, terganggunya aktivitas sehari-hari, namun juga mematikan bisnis yang bila dikalkulasi kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Masyarakat yang jadi korban lagi. Lah, Nasdem tidak boleh cengeng loh, tidak boleh cengeng bila nanti menterinya asal Nasdem diganti. Ini analisis Pak Begawan lagi nih, sekali lagi loh. Ini bukan soal demokrasi bahwa partai politik bebas mengajukan siapa bakal capresnya.
Jika tidak ingin menterinya diganti, ya jangan dukung orang-orang yang tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung presiden. Nah itu kan seperti kalian menusuk presiden dari belakang, nujus gitu kan, ya repot loh. Nah bagaimana presiden tidak tersinggung dengan keputusan yang diambil oleh Nasdem tentang keputusan mencalonkan capres ini? Nah, tanda bahwa presiden mengumumkan para menteri hanya dilakukan hari tertentu loh. Ini bisa dilihat dari kebiasaan selama ini. Pak Jokowi ini punya kebiasaan kalau mau mereshuffle menteri-menterinya itu punya kebiasaan hitung-hitungan hari ini. Nah, siapa? Siapa yang pernah berpikir bahwa Presiden Joko Widodo hampir selalu mengumumkan pergantian menterinya itu pada hari Rabu Pon. Rabu Pon, 4 kali loh reshuffle-nya itu. Yang 3 kali itu diumumkan pada hari Rabu Pon. Dan besok hati-hati loh, besok tanggal 1 Februari 2023 itu jatuhnya juga hari Rabu Pon. Jika ada yang bilang itu sebagai sebuah kebetulan, lah apakah kebetulan berulang-ulang sampai 4 kali ya saya kira tidak, ini masa kebetulan. Kalau berulang-ulang itu ya tuman itu. Nah, Presiden mengganti 5 menterinya di Kabinet Indonesia Pertama itu yang diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2015 jatuh pada Rabu Pon. Wah, itu Rabu Pon itu. Lihat aja itu 12 Agustus 2015. 5 menteri dan sekretaris kabinet adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Pak Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, itu ada Pak Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, ada Pak Sofyan Jalil yang dulu menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, dan Pak Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Nih, itu yang pertama ini. Nah, pergantian kedua ketika mencopot Pak Anies itu dan menggantikannya dengan Pak Muhadjir Effendi, Mendikbud itu. Nah, tidak hanya itu, ada beberapa menteri lain seperti Ketua Umum Golkar Pak Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian menggantikan Pak Saleh Husin. Nah, juga mulai masuk waktu itu politisi-politisi PAN ke kabinet. Nah, pengumumannya pada tanggal 27 Juli 2016, tepatnya pada hari Rabu Pon juga. Loh, itu udah dua kali reshuffle pada Rabu Pon ini. Nah, di periode kedua Kabinet Indonesia Maju, pergantian 6 menteri yang masuk seperti Bu Tri Risma hari ini menjadi Menteri Sosial dan Pak Sandiaga Uno menjabat sebagai Menparekraf. Ya, ada Gus Yahud Khalil Qomas memegang Menteri Agama dan lain sebagainya itu. Pelantikannya pada hari Rabu Pon tanggal 23 Desember 2020. Oh, sudah 2-3 kali Rabu Pon reshuffle-nya. Nah, tahun lalu saat Pak Presiden meminta Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Pak Muhammad Lutfi, serta meminta mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menggantikan Pak Sofyan Jalil, itu dilakukan di tanggal 15 Juli 2022 loh. Nah, itu Rabu Pahing ya. Sebagai orang Jawa, Pak Jokowi menghitung hari ini disuruhkan harapan. Nah, wong Jawa ya ora lali Jawane itu. Pakai hitung-hitungan lah. Ingat loh ini. Ini bukan soal kemusyrikan. Ya, tetapi weton itu bagian dari ikhtiar. Bila dicek dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa hari Rabu Pon itu maknanya memiliki kemampuan menyejukkan hati orang-orang di sekitarnya. Nah, ini Rabu Pon juga dikenal sebagai sosok weton yang paling sopan dan santun jika dibandingkan dengan weton-weton lainnya.
Wah, ini pemilihannya tepat sekali lah. Nah, dan tentu ini makin mengerucut bahwa pergantian menteri yang berasal dari Nasdem bukan hal yang tidak mungkin dengan adanya Rabu Pon ini nih. Kepala negara juga memberi kode dengan jelas soal pergantian menteri. Awalnya itu pada tanggal 23 Desember tahun lalu, saat jurnalis bertanya pada kepala negara, apakah akan ada pergantian menteri, Pak? Wah, dijawab Pak Jokowi, mungkin, ya nanti. Ini kata Pak Jokowi, gemes pokoknya. Nah, wartawan bertanya sewaktu kunjungan kenegaraan di Bendungan Sukamahi Bogor, 3 hari berikutnya itu, tepatnya pada tanggal 25. Wartawan berebut bertanya soal pergantian menteri dan Presiden cuma menyebut, ya dengar-dengar akan ada pergantian itu. Katanya Pak Jokowi begitu juga. Gemes lagi nih, tetap menggemaskan ini Pak Jokowi ini kalau menjawab nih. Nah, karena kurang puas Kulitina kembali menyebut kata reshuffle kabinet. Dan Pak Jokowi, Pak Presiden itu mengulang kata itu, reshuffle. Beliau tersenyum disertai anggukan kepala ini. Ini tanda-tanda ini. Nah, malah saat mau beranjak meninggalkan lokasi ini, itu Presiden itu sambil mengangkat kedua tangannya itu dengan ibu jari gini, telunjuk yang menempel itu. Nah, terakhir pada kunjungan pada proyek Sodetan Kali Ciliwung, kanal banjir timur itu di Jakarta itu, Pak Jokowi menyahut, tunggu. Nah, saat wartawan berteriak tentang reshuffle, dia bilang tunggulah, ini hari Selasa, ini hari Selasa. Nah, Kamis sore tanpa banyak yang tahu, Ketua Umum Nasdem merapat ke istana. Pemanggilan Pak Surya Paloh ke istana itu oleh Pak Jokowi. Nah, itu bukan sebentar, itu 2 jam loh pertemuannya itu. Nah, tidak ada wartawan yang tahu. Dan informasi ini disampaikan oleh pengurus DPP Nasdem. Walaupun mereka menerangkan hanya pertemuan biasa, jarang loh sebuah pertemuan digelar dengan diam-diam, ya jarang lah. Ini menandakan sesuatu ini, menandakan peran menteri dari Nasdem yang akan segera berakhir. Aduh, ini kalau memang analisa Pak Begawan ini benar, analisis saya ini tepat, ya udahlah, dadah ini Pak Surya Paloh ini. Selamat tinggal ini Pak Syahrul Yassin Limpo. Dan terima kasih pada Bu Siti Nurbaya. Tapi ingat loh, Pak Syahrul dan Ibu Siti ini diganti karena kesalahan Nasdem mendukung Pak Anies loh. Ini catatan penting yang harus kita ingat bersama. Nah, kalau gitu ya sampaikan saja ke semua kader-kader Nasdem. Kalau gitu ya sampai ketemu saja lah dalam analisis berikutnya, prediksi politik di ngobrolin politik berikutnya. Sampai jumpa, salam Begawan.